Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita belajar lagi. Kali ini kita masih belajar tentang pernikahan. Dan pernikahan digambarkan dengan beberapa kegiatan, beberapa peristiwa yang memiliki nilai-nilai yang sama. Yang pertama itu tentang bepergian ke luar negeri kepada suatu negara, suatu budaya yang total berbeda. Kemudian yang kedua bicara soal bermain badminton ganda campuran. Lalu yang ketiga adalah naik sampan berdua. Sementara ini dari tiga gambaran memberikan pengertian tentang pernikahan yang perlu dipersiapkan, perlu dilatih. Apanya Pak? Membangun komunikasi, untuk membangun kesepakatan, tawar-menawar, kemudian memahami pasangan, lalu merespon dengan tepat. Di situ terjadi yang namanya perpaduan, gabungan perasaan, pikiran, keinginan, menyatukan jiwa suami istri. Perhatikan bahwa salah satu materi konseling pranikah adalah menyatukan jiwa dua menjadi satu. Nah, gambaran-gambaran ini memberikan pengertian, memperkaya bahwa ya memang itu pernikahan. Memang itu pernikahan. Kemudian kali ini kita akan belajar satu kegiatan lagi yang menggambarkan tentang pernikahan, yaitu memasak makanan berdua. Memasak makanan berdua. Saudara kalau mau masak ya, kalau mau masak pasti akan disepakati dulu. Mau masak apa nih kita? Mau bikin kue umpamanya ya, saya anggap itu memasak ya, baking gitu ya, atau memasak sayur gitu, atau membuat makanan tertentu, campuran-campuran begitu. Yang pertama tetap harus disepakati, kita mau buat apa. Contoh umpamanya ya, saya bukan tukang masak, saya anggap aja sayurnya sayur rumahan ya, sayur lodeh umpamanya begitu. Kalian yang mungkin tidak tahu sayur lodeh ya anggap aja makanan apalah gitu. Nah, ketika dua orang mau memasak makanan berdua bersama-sama ini mesti disepakati. Kita mau masak sayur lodeh nih. Kamu setuju nggak? Oh, bolehlah. Kemudian mereka lakukan persiapan. Mereka persiapan bahannya dulu. Beli bahan, beli sayur yang dibutuhkan. Perhatikan ya. Kemudian mereka pasti sudah siapkan kompor, panci, pisau, dan yang lain-lain. Mereka sudah siapkan. Lalu mulailah setelah bahan bakunya ada, mulai apa yang dilakukan? Pembagian tugas. Mengapa? Karena memasak makanan berdua. Atau dikerjakan bersama-sama. Contoh, oke, pertama kita cuci sayurnya dulu ya. Wow, kemudian dibawa sayurnya berdua begitu, dicuci di wastafel. Waduh, kemudian pegangan tangan seperti film Ghost di zaman dulu, saudara. Wih, pegangan begitu. Kalau perlu diiringi oleh instrumental musik yang romantis. Kemudian setelah bersih, lalu dipotong-potong, disiapkan. Di situ ada pembagian tugas. Aku potong kacang panjangnya ya, kamu potong terongnya ya.
Untuk call-nya nanti kita potong bersama-sama. Kemudian dipotong. Ketika memotong sayuran ini pun ada komunikasi. Ini kacang panjangnya mau seberapa ya? Panjang-panjang atau aku buat kecil-kecil ya? Yang buat sedang aja lah. Nah, saya berhenti di sini. Gambaran memasak makanan berdua ini juga gambaran pernikahan. Disepakati dulu ini mau masak apa. Kalau kamu mau menikah, disepakati dulu pernikahan kita ini untuk apa, tujuannya kemana. Kemudian perhatikan, setelah sepakat, lalu menyiapkan bahan baku. Bahan baku untuk diolah bersama dalam pernikahan sama. Bahan baku pernikahan apa? Karaktermu, kebiasaanmu. Kemudian tekadmu, impianmu, itu bahan baku pernikahanmu. Bukan tidak punya bahan baku sama sekali ketika ditanyai, kamu mau nikah? Iya Pak, mau nikah. Emang kamu sudah siap nikah? Siap Pak. Emang kamu punya apa? Saya punya dia Pak. Dia satu-satunya yang saya cintai. Terus yang lain apa? Saya punya tekad Pak. Oh bagus. Terus apa lagi? Kamu sudah kerja? Ya belum lah Pak, yang penting kan cinta begitu. Terus kamu sudah punya hubungan baik dengan calonmu, orang tuanya? Ya belum lah Pak. Itu seperti seseorang mau masak, bahan bakunya sedikit. Karena tidak tahu tujuannya. Mulai paham ya? Bahkan ketika bahan bakunya sudah siap, sudah dibersihkan, perlu komunikasi yang baik untuk dipersiapkan seperti apa. Di dalam pernikahan ini seperti apa Pak? Ini seperti konseling pranikah. Atau kalau secara umum ini seperti pembicaraan kalian berdua mau seperti apa nanti pernikahannya. Bagaimana menghadapi setiap kesulitan. Nah ini adalah persiapan masa ini loh. Ketika sayur sudah mulai dipotongi satu demi satu, tinggal memasaknya. Memasaknya ini pun tidak asal dimasukkan semua. Ada tahapannya. Jadi yang pertama apa? Oh, panci disiapkan, diberikan air. Kemudian dihidupkan. Apinya besar atau sedang? Sedang aja. Perhatikan, ada cara-cara, ada tahap-tahap untuk memasak. Demikian juga dengan pernikahan. Kamu ini mesti mengerti tentang tujuan menikah. Kamu mesti mengerti tadi bahan-bahannya. Bukan cuma impian, bukan cuma tekad, tanggung jawab, pekerjaan, hubungan baik, pengetahuan untuk menghadapi pernikahan itu sendiri. Itu bahan-bahannya. Kemudian mulai secara bertahap disusun. Bukankah sebaiknya persiapan yang baik, hubungan keluarga yang baik, dua keluarga bertemu, kalian karena sudah dewasa dan berani mau menikah, kemudian menyiapkan apa yang diperlukan. Berikutnya apa lagi? Ya berikutnya menata secara administrasi persiapannya, ya, kemudian undangan dan segala macamnya, sampai pemberkatan nikah selesai, kemudian pesta, baru menikmati hidup pernikahanmu. Karena hubungan intim suami istri itu sah di dalam pernikahan. Urutannya begitu. Berarti kan ya, urutannya begitu. Pak, bukankah sekarang ini biasa anak-anak muda percobaan dulu Pak. Siapa tahu cocok. Kalau nggak cocok kan bisa ganti yang lain. Yang mana maksudnya? Ya percobaan sampai hubungan intim Pak. Untuk apa? Engkau akan kehilangan nilai sakral pernikahanmu kalau engkau bolak-balik akan urutannya. Bahkan kalau kemudian calon istrimu hamil,
ada beberapa bagian yang menyesakkan hati. Rasa bersalah kalau engkau punya hati nurani. Rasa bersalah. Berikutnya ada yang namanya kutuk yang engkau lakukan untuk keluargamu sendiri. Kenapa? Pelanggaran. Pelanggaran hukum Tuhan. Ada dosa. Baik, kita sisihkan itu dulu. Kita sedang membicarakan tentang pernikahan dengan gambaran memasak makanan berdua bersama-sama. Perhatikan nih. Untuk memasaknya perlu urutan, tatanan yang tepat. Tadi saya berikan sedikit gambaran, ikuti ya, supaya nyaman dan baik hidupmu. Kalau engkau melanggarnya, ya itu resikomu sendiri. Perhatikan nih. Air disiapkan di panci, dipanasi, lalu yang diberikan ditaruh di situ apa? Bumbunya, ditaruh bawang merah, apalah yang lain saya nggak terlalu paham, gitu ya. Sehingga mulai teraduk dengan baik, kemudian tercampur dengan baik, kemudian sudah sayurnya ditaruh. Selesai? Belum. Mengapa? Karena ada yang namanya penambah rasa, garam. Jadi garam diberikan itu kita mesti sepakat. Aku kasih garam yang sedikit ya. Nanti kita coba ya. Dikasih garam sedikit. Lalu dicoba berdua. Diambil begitu. Cukup nggak? Kurang asin sedikit. Kemudian ditambahi. Begitulah pernikahan. Begitulah pernikahan. Ada kesepakatan. Ada tawar-menawar. Dan itu akan membuat dua orang ini berlatih komunikasi yang baik, saling mendengar, saling memperhatikan, saling menghargai. Dan kemudian makanannya dinikmati berdua. Pernikahan sama, persiapanmu, prosesnya, tahap-tahapannya, kemudian rasanya itu dinikmati berdua. Demikianlah gambaran pernikahan seperti dua orang yang memasak makanan berdua bersama-sama. Kita akan bertemu lagi di segmen yang lain. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.